Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadih wa yasir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadih wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadih. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair ya latif ya khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamid dunia li arba'ati asya. 4 macam nih aku bahas, Pak. Kiwamid dunia li arba'ati asya. Kokohnya sebuah negara ditopang dengan 4 perkara. Kuatnya sebuah negara, jayanya sebuah negara, yang katanya merdeka, merdekanya sebuah negara ditopang dengan 4 perkara. Kalau 4 ini tak ada, kata Nabi, jangan berharap itu Indonesia bisa merdeka. Jangan berharap mimpi semua kata merdeka kalau 4 tidak ada. Ini masih bulan Agustus, masih teringat kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin nggak jadi digeser, Muharram digesernya. Katanya kalau hari Selasa Muharram, 1 Muharram itu harinya terjepit buat hari Rabu libur. Kan nggak ada otak namanya itu, Pak. 17 Agustus hari Selasa terjepit juga. Kok nggak digeser? Upacaranya tanggal 18 Agustus, berubah lagu. 17 Agustus tahun 45, speakernya rusak. 17 Agustus tahun 45, besoknya baru kita upacara. Karena harinya terjepit. Nggak buat orang tuh. Kenapa? Karena kita tak tahu apa maksud mereka menggeserkan tahun baru. Bahkan Maulid digeserkan. Natal tak pernah digeser. Lah, kata Nabi yang 4 perkara itu, Bapak Ibu yang mulia. Pertama, kalau kita pengen ini Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kita tak bisa pungkiri, kita bisa pandai baca alif bata, baca Quran karena guru ngaji, betul? Guru ngaji dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, sampai kepada kiai-kiai kita, ulama-ulama terdahulu, sampai ke wali-wali, sampai para tabi'in, sampai tabi'in, sahabat, sampai Rasulullah, bersanad nasab keilmuan. Dari Rasul dapat sama Jibril, Jibril diantar langsung sama Allah. Nih, berkat ilmunya ulama, makanya kampung bisa berkah. Cuman kadang banyak orang nggak peduli sama ulama. Guru ngaji di kampung lebih menderita ketimbang guru les komputer. Guru ngaji di kampung alif bata lebih menderita, kurus-kurus semuanya, macam aku lah kurus. Lebih kaya yang mana? Guru bahasa Inggris, Pak. Anaknya bilang sama mamanya, "Mak, apa? Kata Ustadz tuh duit ngaji. Berapa? 15 ribu. Iya, Mak. Itu aja. Cuman, Mak, cuman apa? Jadi 60. Kenapa? 4 bulan nggak bayar. Siapa guru kau? Ustadz Pauroji katanya pula. Pauroji pula, Ustadz Pauroji sebutnya. Nggak ada otaknya itu. Kenapa, Mak? Belum apa-apa minta duit ngaji. Belum apa-apa minta duit ngaji. Kau pun ngaji nggak beres. Maksud Mama, kau ngaji macam orang Cina. Cuman Mak? Hadatehan ya date ya haya.
Udah nanti bilang sama guru ngaji kau, bilang sama ustadz nanti aja itu. Kepala anaknya mau les komputer, les bahasa Inggris, 200, 300 dikeluarkan Pak. Padahal anak jago bahasa Inggris, anak jago bahasa Mandarin, anak jago fisika, kimia, nggak laku di kuburan. Mamanya meninggal, anaknya jago bahasa Inggris, anak datang ke kuburan. Assalamualaikum mam, how are you mam, how are you, how are you. Mama yang jawab dari bawah, you how katanya pula. Gak mempan bu. Kita yang beruntung anak diajarkan orang ngaji. Karena anak tanggung jawab kita sampai ke akhirat. Gak sanggup kita ngajar. Mohon maaf, ilmu kurang Ustaz. Antar ke mengaji. Ada gurunya fasilitasi. Pelit-pelit kali kadang kita sama agama ini. Kadang payah untuk agama pelit bukan main. Mak aku mau ngaji, sarungku mana? Sarung kau tadi malam tidur mana? Sarung tidur dibawa ngaji Pak. Udah membentuk peta-peta. Kalimantan mana, Sulawesi mana, dipakai. Anaknya ngaji, pasti muka sama guru ngaji ya kan. Guru ngaji ngirup iler anak orang. Apa enggak kurus? Ngeri sekarang. Padahal ketika anak pandai baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, mamanya meninggal, mohon maaf, ayah mak penghuni neraka. Allah ridho anak penghafal Quran. Asbab anak penghafal Quran, mamanya bisa dibawa ke dalam surga. Ini dahsyatnya penghafal Quran. Dahsyatnya orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini Adinda Nantu Manggar. Kemana-mana udah pergi, naik pesawat, segala macam perjalanan. Kenapa? Asbab Al-Quran. Mohon maaf, kalau bukan karena dia qori, nggak akan pernah diundang ke Aceh. Nggak diundang ke Riau, nggak diundang ke luar provinsi. Karena beliau dekat dengan Al-Quran. Dia qori nasional, aku qori juga bu, tradisional. Ibu jangan sepele sama aku. Gini-gini aku pernah juara 2 qori. Tingkat desa. Kebetulan pesertanya 3. Ketika dipanggil peserta pertama, alhamdulillah sakit perut. Tinggallah 2 peserta, aku nomor 2. Nah gini-gini bisa juga lah. Asbab Al-Quran kita bisa selamat. Bu, ibu, pengen nggak punya anak yang soleh? Pengen. Siapa sih orang tua yang tak bangga Pak menengok anaknya yang selalu dekat dengan Al-Quran? Bayangkan ketika jenazah kita sudah terbaring. Jenazah kita udah tak bisa bergerak, tangan dah kaku, kaki udah kaku, mata tak berkaca lagi. Pucat pulas badan, putih, entah putih gimana. Udah nggak ada lagi ruh. Udah jadi bangkai bu. Tengok, ketika kita sudah menjadi bangkai, menjadi mayat, menjadi jenazah, banyak anak yang mengkerumuni jenazah kita ngambil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah menjelaskan dalam kitab Ruh, selama 40 hari ruh jenazah itu masih gentayangan di rumah. Dia nengok apa yang terjadi di rumahnya. Siapa yang tak bangga ketika jenazah kita dimandikan oleh Bilal jenazah emak-emak wirid. Apa kata anak perempuan kita? Bu, ibu ngapain bu? Mandikan mama kau. Udah bu, ibu minggir aja. Ibu ajari aja. Ibu tengok aku, ibu tuntun aku. Ini mama aku bu. Capek dulu dia memandikan aku dari kecil. Giliranku memandikan dia. Ini anak luar biasa. Ketika dikapani anak laki-laki kita masuk. Pak, ngapain pak? Membungkus saya kawin ya. Mau dipakaikan kain kapan? Udah pak. Capek dulu kami kecil dipakaikan kain pakaian. Bahkan dulu ketika mau lebaran. Ayah kami nih belikan baju lebaran kami banyak pak. Kami nggak tahu dari mana dia dapat duit. Berapa banyak kita hari ini nggak ngerti ayah mak kita dapat duit dari mana. Asalkan anaknya punya pakaian. Asalkan anaknya nggak malu di hadapan orang. Yang tukang beca, yang kuli bangunan, yang siang kerja, malam nge-grab. Hanya untuk kebutuhan anak-anaknya. Nah, ya Pak, ini ayahku.
Kami yang berhak memakaikan pakaiannya. Begitu mau diangkat takbir ustadz di kampung, mengangkat takbir ustadz mundur ustadz. Ini ayahku, aku yang berhak menyolatkan ayahku. Karena dulu ayahku yang mengajarkan aku takbir. Pertama kali aku menengok ayahku sholat, terbuka mataku, ayahku yang sholat. Ayahku yang mengajarkan aku sholat. Sekarang giliranku untuk menyolatkan ayahku ustadz. Anak yang ngangkat keranda kita Pak. Bukan orang-orang STM, tidak. Bukan tetangga, bukan orang STM tetangga tak mau, tapi anak yang mikul keranda kita sampai ke liang lahat, diciumkannya hidung kita sampai ke liang lahat, diazankannya dalam kuburan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua mana yang tak senang dan bangga menengok anak seperti ini? Sampai ditanam sudah jenazah kita, sudah dipacakkan batu nisan. Anak yang bacakan talqin, mama aku fulanah bin fulan, ayahku fulan bin fulan. Ketahuilah mak, ketika kami nanti pergi akan datang dua makhluk Allah yang seram, yang gagah, yang besar badannya, akan datang mendudukkan ayah di dalam kuburan. Dia akan menanya sama ayah, dia menanya sama ayah, jangan gentar. Ketika dia bertanya, Allahu Rabbi, jawab ya. Dia nanya, siapa Tuhan kau? Jawab dengan lantang, ya Allah Tuhanku. Anak yang menuntun ayahnya dalam kubur untuk ditalkinkan, teringat anaknya, dan ayahnya pun teringat ketika anaknya kecil, ayahnya mengajarkan syahadat kepada anaknya. Ini anak yang berbalas budi. Kenapa kita kadang tak peduli sama guru mengaji? Karena kita menganggap dunia nyata, akhirat fana. Ada masanya ketika kita sadar akhirat nyata, dunia cuman cerita. Baru kita sadar, kenapalah gitu bahasanya. Maka muliakan guru-guru di kampung, ustaz-ustaz kita di kampung, muliakan mereka. Yang kita khawatirkan rumah kita terang benderang, mewah, megah. Rumah guru lampunya nggak hidup karena nggak sanggup bayar listrik. Sangat hina diri kita, bahkan hilang berkah ilmu ketika guru tak kita pedulikan. Macam inilah guru itu kan banyak. Sedekah sama guru banyak pahalanya Pak. Sedekah sama anak yatim pahalanya ada. Yang lebih tinggi pahalanya sedekah sama siapa Ustaz? Sama ayah mak. Sedekah sama ayah mak berpahala. Habis itu sama guru. Guru ngaji, ya banyak lah macam ustadz, ceramah malam ini gitulah macam ceramah. Ya cuma ngasih tahu aja. Ya, karena aku tengok tadi satu anak yatim masih ada lebih, aku anak yatim juga. Bu, itu yang pertama. Untuk kokohnya sebuah negara, untuk kokohnya sebuah kampung, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, wa bi'adlil umara. Adilnya seorang pemimpin. Pemimpin yang adil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan di hadapan Allah, yang pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah. 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil bukanlah sama rata, melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dikatakan adil. Ketika imam, pemimpin, umara adil, pejabat adil, berkah akan turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk suatu kampung amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Intinya cuma 2, iman dan takwa. Suami yang beriman bertakwa pergi mencari rezeki, menafkahi anak istrinya, pulang ke rumah rezeki halal, thayyib, barakah, sampai dimakan anak istri yang halal yang baik, jadilah sakinah, mawaddah, warahmah. Begitupun pejabat-pejabat kita, ketika mereka membuat peraturan, membuat kebijakan, membuat suatu keputusan yang membuat rakyat adil, nyaman, tentram, Indonesia akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bencana tak akan ada Pak. Sekarang bencana nggak siap-siap. Apa yang salah? Ayat sambungan menjelaskan walakin kadzabu fa aghaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kalian mendustakan ayat kami, kata Allah.
kalian ingkar dengan kami, kalian khianat, kalian zalim sama rakyat. Maka diturunkan azab. Corona tak siap-siap sampai sekarang. Entah ada entah tidak, tak tahu lah. Ada Kepling sini? Hah? Mana berani Kepling datang buat acara gini? Nak marah lah orang tuh. Kalau Kepling buat acara kena marah. Karena PPKM level 4. Habis PPKM nanti masuk yang lain. Biologi, sejarah, geografi. Katanya penyekatan jalan ditutup. Tengok ada juga yang terbuka. Mau lewat sini awak nggak bisa. Ada jalan tikus kata dari sini. Kan diajarkan juga jalan situ. Keluar situ juga jumpa. Nggak tahu kebijakannya. Mudah-mudahan PPKM ini adalah kebijakan untuk memutus mata rantai COVID. Bukan memutus mata rantai ekonomi rakyat. Amin. Nih pemimpin yang adil. Ketika pemimpinnya adil. STM punya ketua. Ketua harus adil. Emak-emak punya ketua. Emak-emak harus adil. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bu. Nah, tidur orang tuh kan. Udah lama gak aku panggil. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan dialog manusia dengan manusia sebelum masuk perhitungan azab atau hisab daripada Allah. Ada seorang ayah yang mau masuk surga nggak jadi. Nih untuk ayah-ayah dengar baik-baik. Dan untuk calon-calon ayah dengar baik-baik. Nggak sembarangan bisa jadi ayah. Ada ayah mau masuk surga tak jadi gara-gara dicegat oleh anaknya, Bu. Dicegat oleh anaknya. Bu. Dicegat oleh anaknya. Anaknya. Nah. Begitu mau masuk surga, anak bilang, ya Rob, stop. Ada apa? Jangan kau masukkan ayahku dalam surga. Kenapa? Ayahku memang hebat ibadahnya. Wajib dikerjakan sunnah taat kali. Sodakohnya rajin, zakatnya bagus. Haji udah pernah, umroh sering. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal tepat waktu di masjid. Terus masalahnya ya Allah, aku masuk neraka. Hubungannya apa? Aku masuk neraka gara-gara aku zina dibiarkan. Aku narkoba dibiarkan. Aku pacaran nggak dilarang. Aku melawan ayah makku dibiarkan. Ayahku ngurusin ibadahnya saja. Dia nggak pernah ngurusin ibadahku. Aku tanggung jawab ayahku. Aku tak ridho. Aku tak ikhlas. Aku menuntut keadilan. Pak, keadilan berlangsung pada saat itu. Alhasil karena ayah peduli dengan ibadahnya, nggak ngurusin ibadah anak istrinya, ayah masuk neraka bersama anaknya. Ada seorang suami masuk dalam surga tak jadi, gara-gara istrinya. Ya Allah, stop, jangan kau masukkan suamiku dalam surga. Kenal kali aku mukanya itu ya Allah, kenal kali aku sama dia ya Allah. Kenapa? 40 tahun lebih aku sama dia ya Allah. Kentutnya pun tahu aku rasanya cemana ya Allah. Nah, Pak, jangan kita bohong. Istri yang tahu cemana buruknya kita. Di hadapan orang lain, nahan kentut muka awak entah cemana. Di rumah, ada model yang nggak bunyi itu, Bu. Luar biasa. Pelan. Baunya luar biasa. Terus masalahnya apa? Aku tahu dia ya Allah. Aku di dunia tak pernah dinasihatinya. Dia pergi acara maulid, acara mi'raj, acara muharram, aku nggak diajaknya. Dia pergi ke masjid, aku nggak diajaknya. Dia ngaji, aku nggak diajaknya. Aku menghibah, menggosip, dibiarkannya. Kubuka auratku, dibiarkannya. Sedikit pun dia tak pernah melarang dan menasihati aku. Aku nggak terima, aku masuk neraka karena aku adalah tanggung jawab suamiku ya Allah. Aku menuntut keadilan. Akhirnya suami istri dalam neraka. Ada juga ketua STM nggak jadi masuk surga, Pak. Ada juga ketua STM nggak jadi masuk surga. Lurah datang lurah. Nggak. Ada juga lurah nggak jadi masuk surga.
Kepling lurah mau masuk surga nggak jadi. Ketika datang mau masuk surga, Kepling sama lurah berdua orang tuh, karena untuk di dunia sepaket. Jalan aja, ada cair bagi dua, kemana-mana bagi dua, ya kan? Ketika mau masuk surga dicegat oleh rakyat, masyarakat di dusun atau di desanya, ya Rob, stop. Kenapa? Jangan kau masukkan lurah kami dalam surga. Mana lurah, mana Kepling? Ini lurah, ini Kepling. Tanda kali kau, tanda kali aku buat KTP, aku nggak siap-siap buat ini. Sampai sama Kepling lain tuh. Terus masalahnya apa? Cuma KTP, bukan masalah KTP ya Allah. Masalahnya Allah, jangan kau masukkan dalam surga karena memang taat ibadahnya. Tapi ketika kalian buat acara, dia nggak datang ya Allah. Kenapa? Takut dia COVID katanya. Pergi ke pajak rame, nggak ada masalah. Pergi ke mall rame, nggak ada masalah. Pergi ke Bukit Lawang mandi-mandi rame, nggak ada masalah. Pergi ke masjid, COVID. Ya Bu. Dari kisah itu banyak diantara kita, mohon maaf, banyak pun amal ibadah kita. Kalau masih berurusan dengan manusia selama hidup di dunia, belum selesai urusan kita. Kelak itu pun akan ditanya sama Allah. Jangan bangga kita rajin sholat duha, rajin sholat suap puasa Senin Kamis, tapi sama tetangga nggak cakapan. Apa gunanya STM kalau tak bisa menyatukan? Jangankan sama tetangga, sama anggota wirid aja banyak nggak cakapan. Salam bisa lewat. Salam sama Kak Jenab, sama Kak Leha ya kan. Pas ada Kak Siti lewat. Kak Siti udah ngangkat tangan Pak, karena nggak dia nggak diopen kan, kok pura garuk kepala. 10 tahun wirid tapi masih nggak cakapan sama anggota wirid. Ngapain wirid? Enceng aja wirid. Kalau nggak bisa membekas dalam hati perbuatan dan bacaan kita, apa gunanya perbuatan baik kita lakukan? Hari ini banyak orang lebih peduli dengan egonya. Salah satu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ampunan Allah, wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang lain, bukan minta maaf. Karena yang memaafkan lebih mulia ketimbang minta maaf. Banyak kadang Bu minta maaf pakai tangan, muncungnya lain. Mau ya Kak? Muncungnya encot, mereng. Ada yang mulutnya bagus, tangannya bagus, hatinya yang nggak bagus. Jumpa sama orang, siapa tadi tuh Kak? Biasalah, si Leha. Kenapa Kak? Mana mau dibuat? Kata Ustadz harus minta maaf. Udah datang ke minta maaf. Dia yang salah sebenarnya. Dibahasnya lagi, berarti belum memaafkan. Hati-hati. Tapi kalau sudah hati yang memaafkan, mulut, tangan, wajah, raut wajah akan senada dengan maafnya. Ini guna STM. Jangan lagi ada berantem, cekcok, masalah makanan, minuman, iuran. Kalau sudah yang narik wirid orang kaya, rame wirid. Jangan tanya siapa minggu depan. Pak Haji Poniman nih Pak Haji. Pak Haji Poniman. Wih, mantap nih. Duduk rame-rame. Nggak sholat isya pun sholat wirid dia. Banyak orang wirid nggak sholat isya Pak. Duduk di depan rumah ya kan, sambil minum kopi. Oh, mana Pak Haji? Wirid. Bersiapa? Pak Poniman. Oh bentar. Ambil lobe deh Pak. Sholat enggak. Wirid sunnah. Sholat wajib nggak mau. Ambil yasin nggak pakai wudhu. Bayangkan. Baca dari mulai istighfar tutup dengan doa. Yang udah wirid lanjutkan, yang belum wirid aja. Jangan cemooh, jangan hinakan, jangan sepelekan. Mentang-mentang kita rajin wirid, orang nggak mau wirid kita olok. Belum tentu kita wirid dapat pahala yang banyak, belum tentu juga pahala wirid diterima Allah. Karena yang membolak-balik hati itu Allah. Ya Bu, itu yang kedua. Yang ketiga, wabisyahawatil aghniya, orang kaya yang dermawan. Pertama ilmu ulama, yang kedua adilnya pemimpin, yang ketiga orang kaya yang dermawan. Masa PPKM pandemi COVID-19 nggak pernah selesai, orang kaya ngumpulin duit, beli beras buat sembako, bagi-bagi. Nih orang kaya yang dermawan membuat Allah ridha, daerah itu menjadi makmur. Ketika sudah orang kaya dermawan, anak yatim disantuni, yang fakir diberikan haknya,
Yang miskin diberikan karena 2,5% harta kita milik orang lain. Kita makan zalim sama orang. Ketika kita pelit nggak mau mengeluarkan, ingat Allah akan membuat kita mengeluarkan lebih dari itu. Yang terakhir, wabidu'ail fuqara. Doa orang-orang fakir. Doa orang-orang miskin. Doa orang-orang papa. Doa orang-orang yang tak punya. Doa orang-orang yang membutuhkan. Ketika kenapa bisa orang-orang fakir berdoa? Karena orang kaya yang dermawan. Kok bisa orang kaya yang dermawan? Karena pemimpinnya adil, Pak. Kenapa pemimpin tahu bahwa mereka harus adil? Karena mereka mencintai ulama. Ketika ulama mereka cintai, masuk nasihat ulama, insya Allah pemimpin akan adil. Ketika pemimpin akan adil, kebijakan akan diberikan sesuai dengan kemauan rakyat. Keputusan akan diberikan sesuai dengan kemauan rakyat. Peraturan akan ditetapkan sesuai dengan keinginan rakyat. Bukan menghancurkan rakyat, bukan menghardik rakyat, apalagi menyudutkan rakyat. Maka 4 macam ini akan menjadi penopang kokohnya sebuah daerah, desa, kampung, bahkan bangsa dan Republik Indonesia tercinta. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, 4 macam ini bisa kita jadikan sandaran. Tak usah ruang lingkup kita terlalu lebar di Republik Indonesia. Di kampung ini aja kita amalkan. Pertama, ada guru-guru ngaji, muliakan. Ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ulama kita, muliakan. Yang kedua, hormati pemimpin kita. Kalau memang betul perintahnya, sami'na wa ata'na. Kami taati dan kami dengarkan. Tapi kalau tak baik kebijakannya, tak bagus perintahnya, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami abaikan. Dan yang ketiga, orang-orang kaya. Sadarkanlah diri kita. Ketika sudah meninggal dunia, pakaian kebesaran kita tak akan dibawa sampai mati. Harta yang berlimpah jadi rebutan anak-anak kita, jadi warisannya. Bahkan ketika mobil mewah, rumah mewah, begitu meninggal hanya keranda dan liang lahat menjadi teman kita. Ketika kita sadarkan diri, harta bisa dibawa mati, bisa. Bagaimana cara membawa harta mati? Titipkan sama orang lain, biar kelak di akhirat jumpa sama dia, bisa kita ambil lagi hartanya. Ustadz, ini uangku. Ada pondok pesantren, ada pondok tahfiz, ada guru-guru ngaji, ini uang 10 juta, kutitipkan sama Ustadz. Bukan tuh Ustadz, kutitipkan sama Ustadz. Kelak di akhirat aku jumpai sama Ustadz lagi, minta lagi hartaku itu, bernilai pahala yang begitu dahsyat. Kelak di akhirat Ibu, banyak orang yang bingung, tak tahu dia dari mana pahalanya dikasih Allah. Ketika duduk santai, datang malaikat. Malaikat Jibril. Tugas kita di akhirat itu cuma 2, Bu. Ini aku tahu lah sama Ibu ini. Ini sebenarnya rahasia ini Pak, aku sampaikan ini. Nggak ada yang tahu ini. Ya Bu, karena udah rahasia jangan bilang-bilang sama orang lain ya. Jadi kita aja nih Pak. Ini rahasia yang dikasih tahu malaikat Jibril ini. Jadi tugas kita di akhirat cuma 2. Pertama mengicap. Tahu Ibu mengicap? Kedua menggelengkan kepala. Mengicap sambil menggeleng kepala. Ketika di akhirat malaikat datang ngasih duit 700.000. Kita bingung. Kita nggak ada bak duit. Mana ada duit di akhirat? Mau ngambil di ATM mana yang ada? Minta-minta nggak bisa. Begitu datang malaikat ngasih duit sama Ibu 700.000. Kita nanya. Kat. Apa Bu? Singkat aja, singkat. Malaikat kan panjang kali. Malaikat mana? Singkat aja. Kat. Apa Bu? Ini duit siapa kan? Duit Ibu 700 kan? Iya Bu. Dari mana kan? Aku nggak bawa duit. Oh, biar Ibu tahu. Kemarin waktu acara Muharram di Pengilar 5, ada anak remaja membawa menyebarkan kotak. Ibu kasih 10.000. Impak 10.000. Rupanya kan Allah berjanji 10 kali 70. 10 kali 70 berapa? 700 kan? Ah inilah dari 700.000. Apa kata Ibu tuh? Kenapa Bu? Kok tahu lah aku kayak gini kali imbalannya kan? Nggak mungkin 10.000 ku kasihkan. Hartaku habis ku kasihkan. Kenapa? Pada saat itu kita nggak bawa apa-apa. Allah tahu kebutuhan kita. Kita butuh pahala yang mendadak datangnya. Maka jangan pelit-pelit kali. Kalau datang orang kata impak limpul 100, limpul 100. Biar banyak dapat sana. Ada lagi ibu-ibu nengok surga, pemandangannya indah. Ada mahkota, ada permadani terbang, ada air terjun. Indah, luar biasa surga itu nggak bisa dibayangkan. Ibu tuh nanya, Kat. Jangan pergi dulu lah Kat. Apa Bu? Itu surga kan? Untuk siapa Kat? Awalnya untuk Ibu. Terus udah balik nama.
Kok balik nama kan? Disuruh ibu dulu di dunia taat sama suami, malah durhaka sama suami. Mana dapat surga, Bu? Kita nih kadang nggak tahu, Bu. Ternyata udah durhaka sama laki. Mau wirid aja pergi sempat-sempatnya juga nyuruh-nyuruh lagi. Bang, aku mau wirid akbar. Aku pula mbak taktim. Nanti kalau ada hujan nanti angkat jemurannya, Bang. La ilaha illallah. Sempat juga nyuruh laki, mau wirid pun nyuruh laki. Ntar tolong boleh bahasanya bagusin. Ntar kalau aku nggak sempat hujan pula datang, Bang, nggak sempat keburu hujan, tolong angkatkan jemuran, kan lembut. Ini enggak, Bang, aku mau wirid, nanti kalau hujan angkat jemuran ya. Ini masalah kita nih, ya Bu, ya Bu, Bu. Nah, 4 macamnya aja, Pak. Dan mudah-mudahan salam Ustadz Arif Habibie udah aku sampaikan sama Ibu. Niat panitia STM udah sampai membuat acara ini. Yang paling utama adalah acara santunan anak yatim. Kita berdoa siapapun tadi yang menyisihkan hartanya untuk anak yatim, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Yang pelit kali mudah-mudahan tinggal aja lah. Ya, karena orang banyak sedekah panjang umurnya, Bu. Yang pelit-pelit cepat kali ninggalnya. Cuman kebanyakan orang pelit pula panjang umurnya. Orang yang baik cepat kali ninggalnya. Itulah nggak tahu aku. Inilah semuanya rahasia Allah. Karena kematian nggak nengok siapa yang baik, siapa yang nggak baik. Tapi paling tidak orang yang rajin sedekah berkah usianya, bukan panjang. Makanya doa jangan minta panjang umur, Pak. Nanti kalau dipanjangkan sampai kiamat kurang seminggu, apa nggak gawat gitu? Panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Orang udah mati semua. Awas sendirian tinggal. Nah, mintalah sama Allah panjang umur taatnya, berkah umurnya. Begitu meninggal masih ada nama kita disebutkan orang di kampung itu. Bapak si Fulan, ibu si Fulan, baik kali. Padahal udah ninggal. Yang paling sakit, udah ninggal pun orang awak, nggak peduli orang sama awak. Bahkan masih hidup pun awak, orang nggak menganggap awak. Begitu diumumkan di Masjid Muslimin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin si Fulan. Apa kata waktu sambil ngangkat kuda catur? Lo baru ninggal waktu. Lo baru ninggal waktu. Berarti semasa hidup orang nggak peduli sama dia. Makanya orang hidup ini, Bu, ada 4. Pertama, ada orang hidup di mata orang lain. Yang kedua, ada orang hidup tapi mati di hadapan orang. Yang ketiga, ada orang mati di hadapan orang. Dan yang paling bagus, ada orang mati hidup di hadapan orang lain. Contoh, almarhum Ustadz Jipri Al-Bukhari, almarhum Kiai Zainuddin MZ, almarhum Kiai Arifin Ilham, almarhum Syekh Ali Jaber, dan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, tapi masih terkenang lisan mereka berucap dalam kaset, dalam YouTube, dalam radio, mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Itulah yang kita harapkan, yang kita butuhkan. Ketika meninggal masih banyak orang mengenang. Ketika diamalkan apa yang disampaikan orang meninggal menjadi amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan itulah salah satu yang asbab menjadi penolong kita di alam barzakh dan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang mulia. Aku tengok udah jam 11 kurang 1 jam. Aku tak bisa lama-lama. Aku tengok lama-lama pun aku kopi makin dingin. Tengok lalat udah berdatangan. Yang dapat kita simpulkan bahwa Muharram ini ajang memperbaiki diri kita. Hablum minan nas yang ku tekankan malam ini. Namun tidak menutup kemungkinan hablum minallah pun harus kita kuatkan. Orang yang hebat ibadahnya tapi nggak cakapan sama tetangganya, ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang bagus sama tetangga tapi nggak pernah ibadah, itu pun sia-sia di mata Allah. Kunci surga cuma satu, mardatillah, ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah dengan 2 perkara, hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fatuhun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.